untuk nasabah existingnya Bank Mandiri itu nggak perlu menyediakan down payment. 0%? Mandiri bisa memberikan fasilitas sampai dengan 100% dari harga transaksinya. Serius? Iya. Jadi tanpa DP? Iya. Oke, hai semuanya property people dimanapun Anda berada. Welcome back to Monday, my online consultation day bareng aku Rani Raj. Dan di episode Monday kali ini spesial karena aku lagi berada di rangkaian keseruan Mandiri Festival Properti Indonesia di Mall Kota Kasablanka, tepatnya di Grand Atrium sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022. Boleh dong tepuk tangannya dong ya untuk kita semua. Rame banget, seru banget dan pastinya buat teman-teman yang juga udah datang kemarin ya pasti tahu dong keramaiannya, keseruannya dan kehebohannya seperti apa di Mandiri Festival Properti Indonesia 2022 ini. Nah, di Monday kali ini karena kita lagi ada di MFPI 2022, aku pengen kasih tema yang menarik juga nih. Karena banyak sekali yang beranggapan nih bahwa beli rumah itu rumit gitu ya, ribet, ruwet gitu prosesnya ya. Jadi calon buyer tuh biasanya ngerasa aduh kalau beli rumah tuh panjang deh prosesnya, ribet juga. Nah, hal inilah yang coba kita atasin di Mandiri Festival Properti Indonesia 2022 ini. Kira-kira apa sih kemudahan yang diberikan kepada calon buyer di MFPI 2022 ini? Langsung aja kita bahas tuntas di episode Monday kali ini dengan tema langkah mudah beli rumah. Karena kita temanya hari ini adalah langkah mudah beli rumah. Pastinya kita akan membahas kira-kira langkah apa aja sih yang diberikan oleh Bank Mandiri dan juga rumah123.com dalam memberikan kemudahan kepada customer-customernya untuk membeli rumah. Untuk itu, aku di sini sudah mengundang kedua narasumber kita yang luar biasa ya. Boleh dikasih lihat dulu dong. Jreng. Ya. Yang pertama ada Ibu Ayu Pertiwi selaku Vice President Consumer Loans dari Bank Mandiri. Halo Bu Ayu. Halo Rani, aduh seneng banget ketemu lagi ya kita ngobrol-ngobrol. Ketemu lagi dan pas banget ngomongin Mandiri Festival Properti Indonesia lagi ya Bu ya. Tepat sekali. Pengen nanya dong Bu, sekarang kesibukannya apa nih? Pasti kan sibuk banget nih prepare-nya untuk MFPI 2022 ini. Ya, tentunya kami Bank Mandiri sangat antusias ya karena ini kan event offline yang pertama. Setelah hampir 3 tahun kita online masuk ya? Kondisi pandemi. Jadi karena ini pertama setelah pandemi, tentunya Bank Mandiri sangat antusias. Wah. Ya, karena kan ini merupakan event sebagai wujud apresiasi Bank Mandiri buat nasabah Bank Mandiri tentunya. Wah, pas banget nih ya. Langsung aja kita kulik-kulik nih kira-kira promonya ada apa aja Bu? Nanti kita bahas ya. Banyak sekali. Banyak ya, nanti kita bahas ya. Barat ya. Tapi nanti akan kita bahas ya Bu ya promonya di sini ya. Iya, boleh. Jadi jangan kemana-mana, tunggu sampai akhir ya. Nah, untuk narasumber yang kedua tidak kalah luar biasa, ini ada SVP Marketing 99 Group Indonesia yaitu Bapak Barat Buksani. Hai Pak Barat. Sore Rani. Sore, luar biasa. Pak Barat gimana Pak kesibukannya nih? Kolaborasi sama Bank Mandiri kayaknya panjang sekali nih persiapannya ya. Pertama sih kami berterima kasih terhadap Bank Mandiri sudah mempercayakan kembali Expo ini ke Rumah 123. Jadi kami sangat excited seperti yang dikatakan Bu Ayu bahwa it's finally happening, offline Expo itu kembali. Dan itu membuat kami sangat excited. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ini expo yang memang sudah dipersiapkan dengan matang oleh Bank Mandiri dan juga 99 Group ya. Sedemikian rupa untuk para customer diberikan kemudahan. Aku Betul mungkin sekali. Mau ngobrol-ngobrol langsung boleh kali ya Bu ya? Boleh, ayo. Boleh gak sih diceritain sedikit tentang Mandiri Festival Properti Indonesia sebelum kita menuju ke promo-promo dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan. Gimana nih Bu Ayu? Ya. Mandiri Festival Properti Indonesia ini kan memang kolaborasi bersama antara Bank Mandiri dengan 99 Group. Nah, sebenarnya kita sudah cukup lama bekerja sama dengan 99 Group ya. Dulu rumah123.com. Bahkan sebelum ada pandemi kita itu intens hampir setiap tahun gitu ya mengadakan event expo secara offline. Dulu juga pernah di tempat yang sama ya. Nah, tapi masuk tahun 2020 itu kita kan mengalami situasi yang luar biasa. Pandemi ya Bu ya? Pandemi. Tapi tetap kita
berkolaborasi. Oke, Cuma oke, kita oke. lakukan secara online. Ya, jadi ini Oke. memang kita pingin nih bareng-bareng dengan 1990 Group ingin bisa memberikan kemudahan kepada nasabah yang memang sekarang lagi ada kebutuhan terkait dengan properti. Jadi biar oke. mereka itu mendapatkan informasi yang komplit gitu ya. Kalau dulu melalui secara online, tapi namanya beli rumah itu kan nggak seru kalau nggak lihat langsung gitu ya. Kalau misalnya cuma browsing itu Kayaknya kayaknya kurang afdol gitu ya Bu ya. Iya, kan biasanya kita pengen Kenalan posisinya di langsung mana ya. sih? Posisinya di mana sih Benar, gitu ya? benar. Depan kita itu seperti apa? Betul, betul. Kanan kiri kita seperti apa? Lingkungannya seperti apa? Setuju, Fasilitasnya seperti apa gitu ya? Kan berbeda kalau misalnya kita belanja secara online untuk Iya. keperluan yang lain, misalnya entah baju gitu ya, betul, betul. entah buku-buku gitu ya, itu kan mungkin nggak perlu kita cek, nggak apa-apa gitu ya kan, karena sudah standar. Tapi kalau namanya rumah Iya, dan betul, betul. pengen kita tinggali, tentunya kita pengen dapat feel-nya dulu. Betul, betul. Nah, Apalagi rumah tuh bukan barang yang murah ya Bu ya. betul sekali, dan kemungkinan sepanjang hidup gitu ya, cuma punya kesempatan beli sekali. Betul, Kemampuannya betul. cuma beli sekali, sehingga jangan sampai keliru. Karena kalau misalnya keliru, oke. beli baju katakanlah size-nya harusnya M, belinya L. Oh bisa kita jual lagi gitu ya. Bener, bener, ke bener. teman gitu yang sesuai size-nya. Tapi kalau beli rumah begitu keliru, mau ganti, mau tuker, Sulit kan ya. nggak semudah itu. Betul, Jadi betul. benar-benar harus tepat. Makanya kemarin meskipun situasi pandemi, kita tetap melakukan event secara online biar memberikan kemudahan kepada semua nasabah untuk mendapatkan informasi secara lengkap, Oke. sehingga nasabah itu punya alternatif gitu ya, bisa memilih properti yang sesuai dengan kebutuhan dan tentunya sesuai dengan kemampuannya. Wah keren banget ya. Tapi di MFPI ini semuanya difasilitasi Bu. Dari step awal sampai step akhir gitu semua difasilitasi. Pasti ya. Wah jadi makin semangat ya pengen datang ya langsung ya. Oke deh, nah kalau Pak Bara sendiri nih dari segi rumah123.com kan sebagai marketplace properti terbesar di Indonesia gitu ya. Kira-kira MFPI ini tuh marketnya tuh kemana sih? Ada konsumen khusus gak sih yang dituju gitu? Saya tambahkan yang dikatakan Bu Ayu. Boleh, boleh. Our consumer is semua orang. Semua orang ya? Siapapun yang sedang mencari rumah, mau itu rumah hunian pertama, mau itu upgrader yang mencari hunian yang lebih besar, ataupun sebagai sarana investasi. Oh, oke. Nah, pas banget lokasi kami adalah di Mall Kota Kasablanka nih exponya. Tengah-tengah banget tuh ya. Tengah banget dan semua target audience itu main ke Mall Kota Kasablanka. Ah iya bener-bener sih Pak, bener sih. Siapa coba yang belum pernah ke Kokas ya? Pasti semua orang rata-rata senang main ke Kokas ya. Jadi Betul, kami betul. tidak memilih segmen tertentu. Segmen kita adalah siapapun yang membutuhkan rumah, ini tempat tepat untuk melakukan keputusan itu. Dari banyaknya developer yang tersedia di sini, pilihannya lengkap, price range-nya lengkap, pembiayaan dibantu banget dari Bank Mandiri untuk prosesnya, dimudahkan. Ini adalah tempat yang tepat untuk semua segmen. Oke, oke. Jadi cukup datang di satu tempat, bisa pilih gitu ya. One stop solution Iya, gitu karena ya. kan namanya customer itu kan ada yang tinggal di daerah timur, ada yang tinggal di daerah selatan, Betul, betul, ada yang betul. tinggal di daerah pusat, barat. Pasti mereka akan coba cari informasi yang memang sesuai nih gitu ya, betul, lokasinya, betul. preferensinya di mana. Jadi dengan hanya berkunjung di sini, teman-teman ataupun nasabah itu sudah bisa lihat semua gitu ya, proyek-proyek peserta event MFPI kali ini, karena kan semuanya lengkap nih ya, tersebar berbagai proyek di wilayah Jabodetabek, bahkan ada yang di luar kota dari Bandung, itu ada 2 Bandung? peserta proyek juga. Ada juga? Iya. Oke, Karena kan Bandung sangat menarik ya. Bener. Hampir sebagian gitu ya. Sebagian masyarakat yang tinggal di Jakarta itu kan kayaknya sering nih kalau pengen healing Weekend gitu ya. healingnya. Jalan-jalan, holiday ataupun weekend itu kan sering ya main ke Bandung. Bandung, Jadi ya betul. siapa tahu gitu ya pengen juga punya properti di Bandung Betul. gitu ya Oh, untuk oke. weekend ataupun untuk liburan. Jadi sangat tepat nih datang ke sini. Asik banget ya. Oke deh. Tapi nih
Bu Ayu, aku langsung nembak aja kali ya Bu ya. Karena kan biasanya kalau orang beli rumah tuh langsung kayak aduh cara bayarnya gimana nih. Karena kan bukan barang yang murah ya. Kira-kira di kondisi seperti saat ini tuh cara bayar seperti apa sih yang paling pas gitu? Kalau tadi kan kita temanya langkah mudah Beli rumah. beli rumah. Nah, jadi benar-benar sebenarnya sangat mudah nih sekarang buat nasabah gitu ya, yang memang lagi pengen beli properti. Entah itu untuk dihuni, entah itu sebagai tabungan atau investasi gitu ya. Nah ini kenapa mudah? Karena ada Mandiri KPR tentunya. Mandiri ya. KPR ya, betul-betul. Kenapa sebaiknya pakai Mandiri KPR gitu ya? Ada beberapa alasan gitu ya. Meskipun misalnya katakanlah pertama nasabah aku sudah punya uang cukup untuk beli properti, bayar secara cash gitu ya. Tapi kalau belinya dari developer, biasanya kan kondisinya masih inden. Iya betul. Ya kan masih inden. Nah kalau masih inden, kita beli langsung bayar cash 100%. Kita kan nggak bisa langsung menghuni. Betul. Jadi kayaknya sayang kalau langsung bayar 100%. Tapi kalau pakai fasilitas Mandiri KPR, hanya menyediakan down payment. Bahkan untuk proyek-proyek tertentu, ataupun untuk nasabah existingnya Bank Mandiri, itu nggak perlu menyediakan down payment. 0%? Mandiri bisa memberikan fasilitas sampai dengan 100% dari harga transaksinya. Serius? Iya, Jadi tanpa DP? Iya, sangat mudah kan. Nah ini baik untuk yang nasabah yang sudah punya tabungan maupun yang enggak. Jadi yang enggak punya tabungan. Jadi nggak dispesialin tuh ya? Iya. Tetap yang nggak punya tabungan pun bisa? Bisa, karena kan gini, Oke. kalau tadi kan kayaknya rumit nih nggak mau beli Iya. properti, ya kan? Uangku belum cukup. Iya. Nah, padahal di sini ada Mandiri KPR. Bahkan Mandiri KPR bisa membiayai sampai dengan 100% kalau Wah. itu nasabah existingnya Bank Mandiri. Ataupun Oke. untuk yang proyek-proyek tertentu sesuai dengan programnya developer. Berarti kan langkah mudah. Beli rumah ya? Nah, itu jawabannya kan. Kenapa harus pakai KPR meskipun sebenarnya sudah dananya cukup gitu ya. Itu tadi masih mayoritas Betul, kondisinya betul. masih inden. Jadi uangnya bisa dialokasikan digunakan hal untuk lain. kebutuhan yang lain. Betul, Ya, betul. itu alasan yang pertama. Wah, menarik ya. Kemudian yang alasan yang kedua, karena Bank Mandiri tentunya nanti akan membantu memonitor penyelesaian kewajiban developer. Betul, Kalau betul. beli inden itu kan propertinya mungkin belum selesai dibangun agak atau masih dalam ketar-ketir ya. progres pembangunan atau bahkan belum mulai dibangun sama Betul, sekali. betul. Itu dari sisi Developernya. buildingnya, bangunannya. Kemudian dari sisi sertifikatnya kan juga masih iya. dalam proses Betul. pemecahan atau pengurusan oleh developer. Nah, di sini peran Bank Mandiri tentu akan membantu memonitor Iya, apakah benar-benar, developer benar-benar. itu on track memenuhi kewajibannya. Betul. Kalau kita customer kan mungkin kita kurang paham ya mengenai sama hal tersebut, mekanisme tersebut, ya. betul. Kita taunya beli rumah dijanjikan mungkin setahun 2 tahun serah terima. Ternyata nggak kelar-kelar ya? sertifikatnya. Nah, kita kan kadang sibuk juga gitu Iya, ya, nggak betul, ada betul. waktu untuk ngecek. Nah, ini sebenarnya Bank Mandiri ada peran di situ, makanya lebih baik pakai fasilitas Benar, KPR. benar. Kemudian yang ketiga saat ini Bank Mandiri itu menawarkan suku bunga yang luar biasa rendah. Boleh tahu nggak Bu berapa? Nah, bunganya itu ada alternatif mulai dari fix 1 tahun, fix 3 tahun, fix 5 tahun, bahkan ada yang sampai dengan fix 10 tahun. Serius ini Iya. bunganya fix 10 Fix tahun? 10 tahun. Padahal sekarang situasi ekonomi kan lagi Mengkhawatirkan ya katanya ya. mengkhawatirkan gitu ya. Mungkin sudah semua teman-teman Udah dengar dengar kabar berita. nih tahun depan resesi ya gitu kan, ya? lihat televisi ataupun baca di media online itu ada pemberitaan bahwa sebentar lagi mungkin dalam waktu 6 bulan ke depan itu kayaknya akan mengalami situasi yang sulit ya. Betul. Nah, di tengah ketidakpastian gitu ya, Bank Mandiri justru memberikan kepastian sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi tenang tuh ya, hitung-hitungan Tenang, ke sampai depan 10 ya. tahun ke depan gitu ya. Benar-benar. Padahal saat ini Bank Indonesia lagi menaikkan suku bunga acuan. Tapi di bulan Oktober ini justru Bank Mandiri lagi memberikan penawaran suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Wah,
Luar biasa ya. Iya, karena kan Bank Mandiri di bulan Oktober ini kan memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri yang ke-24 24 ya, betul ya? Iya, betul. Jadi suku bunganya mulai dari 2,4% fix 1 tahun. 2,4% Bu? Iya, betul. Serius? Iya. Rendah sekali ya? Nah, gitu ya. Padahal tabungan, deposito, suku bunganya lebih besar dari itu ya? Ya, biasanya kan ya betul. suku bunga kredit pasti akan lebih tinggi daripada deposito, ya betul kan? betul. Tapi ini justru lebih rendah. Jadi ini saat yang tepat, itu ya, untuk memanfaatkan penawaran fasilitas ya? Mandiri KPR. Tadi kenapa itu alasannya? Kenapa sebaiknya pakai Mandiri KPR? Itu tadi misalnya untuk mereka yang sudah punya tabungan. Nah, kalau yang belum ada dana cukup, nah kan lebih memudahkan lagi. Betul. Bahkan tadi kita bisa memberikan pembiayaan sampai dengan 100%. Nah, itulah kenapa sebaiknya menggunakan fasilitas Mandiri KPR Menarik untuk beli sekali. properti. Menarik sekali nih ya. Jadi pengen kepo-kepo nih. Langsung aja boleh nggak sih Bu tanya mekanismenya apa aja sih yang dibutuhkan untuk ikutan Mandiri KPR ini? Apa saja dokumen yang dibutuhkan gitu? Pengajuannya syaratnya apa aja? Ribet gak sih Bu? Enggak gitu ya. Jadi kadangkala nasabah, aduh kalau mau beli properti terus menggunakan fasilitas KPR gitu ya. Persepsinya kayaknya ribet. Betul. Gitu kan ya. Ribet persyaratannya, prosesnya, padahal enggak gitu ya. Sebenarnya kan hanya melengkapi dokumen, pertama dokumen identitas diri, ya kan. Kemudian dokumen agunan, kemudian dokumen income. Jadi hanya 3 ini sebenarnya. Standar sebenarnya Bu ya? Iya, simple. Dokumen identitas diri, tentu semua udah rapi dong. Iya. KTP, NPWP. Karena kan sekarang juga pemerintah itu sudah semakin tertib ya. Dokumen identitas pribadi ya. Kemudian berarti itu nggak ada isu, ya kan? Tambah lagi nanti kartu keluarga gitu ya. Kemudian akte nikah kalau sudah menikah, ataupun akte cerai kalau memang kondisinya sekarang sudah berpisah gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya hal-hal yang mudah. Betul. Kemudian dokumen agunan, karena ini Mandiri Festival Properti Indonesia itu merupakan kolaborasi juga Bank Mandiri dengan teman-teman developer. Nah, nasabah nggak perlu lagi itu menyiapkan dokumen agunan. Disiapkan di sini. Bank Mandiri yang akan berkoordinasi langsung sama dengan teman-teman developer terkait dengan persyaratan dokumen agunan tadi. Asik banget ya. Jadi satu tumbang tuh ya. Ya, kemudian yang kedua juga udah enggak. Iya benar. Berarti tinggal yang ketiga nih, dokumen income. Penghasilan ya Bu ya. Dokumen penghasilan. Dokumen penghasilan itu dilihat pekerjaannya sebagai apa? Iya. Apakah sebagai employee, ataukah sebagai self employee, atau sebagai profesional? Iya. Nah, sebagai employee berarti ada surat keterangan kerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian ada slip gaji. Kemudian ada tabungan, rekening yang memang mencerminkan simpanan income-nya dia, pembayaran gaji dia setiap bulannya itu masuk ke rekening tersebut enggak? Nah, kalau misalnya dia sebagai profesional atau wira swasta, self employee, berarti ada izin-izin usaha. Iya. Kemudian ada kontrak-kontrak kerja. Iya, betul. Kemudian ada laporan keuangan dan rekening koran, rekening ya. tabungan gitu ya, yang mencerminkan transaksi dia setiap bulannya seperti apa. Nah, kadangkala dokumen income ini yang menjadi isu, yang dirasa ribet. Karena sebenarnya banyak sekali nasabah yang sebenarnya finansialnya ada, gitu ya, tapi dia nggak apik terkait dengan dokumen income. Misalnya dia nggak bikin laporan keuangan, kan banyak tuh pengusaha profesional yang nggak bikin laporan keuangan. Kemudian juga nggak tercermin gitu ya, kadang-kadang nggak tercermin di rekening tabungan dia, karena transaksinya muter terus, diputerin terus, tapi dananya ada. Nah, Bank Mandiri itu memberikan kemudahan terkait persyaratan dokumen income ini, karena kalau tadi dokumen identitas diri sama dokumen agunan udah nggak ada isu. Nah, biasanya dokumen income nih. Nah, Bank Mandiri karena sebagai apresiasi juga buat
developer gitu ya, karena sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri cukup lama, kemudian juga selama ini memang saling memberikan kontribusi untuk bisnis bersama. Jadi Bank Mandiri juga memberikan apresiasi untuk nasabah-nasabah dari proyek-proyek tertentu itu, kita beri kelonggaran, nggak perlu melampirkan dokumen income. Karena Bank Mandiri sudah melihat developernya. Iya. Dan sudah ada historikalnya di Bank Mandiri bahwa nasabah-nasabah yang kami berikan fasilitas KPR untuk pembelian properti di proyek-proyek tersebut selama ini bagus. Lancar gitu ya, aman. Iya. Nah itulah kami berikan kelonggaran. Jadi ini benar-benar sangat memudahkan. Menarik sekali ya ini Iya, penawaran jadi di MFPI yang kali ini ya. persepsinya Ribet. gitu kan, susah, prosesnya susah, berbelit itu enggak. Jadi tinggal dibuktikan gitu ya. Jadi dari sisi pricingnya tadi suku bunganya. Dan karena Mandiri lagi ulang tahun yang ke-24 tahun, kami pun juga memberikan keringanan nih biaya KPR-nya. Biasanya kan komponen biaya KPR itu yang paling mahal gitu ya. Itu biaya provisi. Kemudian biaya asuransi jiwa. Nah, Bank Mandiri untuk nasabah yang apply selama periode event Mandiri Festival Properti Indonesia ini, kami memberikan keringanan terkait dengan biaya provisi itu sampai dengan 24%. Kemudian biaya asuransi jiwa itu sampai dengan 10%. Jadi sudah tadi bisa tanpa menyediakan down payment untuk nasabah existingnya kami gitu ya. Terus tambah Tanpa lagi dokumen. biaya KPR-nya itu ada keringanan, suku bunga lagi rendah, kemudian prosesnya juga kami berikan kemudahan. Jadi tunggu apa lagi? Luar biasa ya, banyak sekali ya penawarannya ya. Iya. Tunggu apa lagi nih ya buat teman-teman yang mungkin lagi ada di sekitaran sini juga boleh banget nih kalau dengar kayak aduh lumayan juga tuh ya. Tadinya niat ke Kokas mau belanja jadi malahan lihat-lihat ke sini boleh juga ya Bu ya. Ya kan kalau rumah itu kan setiap waktu dengan berjalannya waktu pasti dia akan naik. Betul, ya. betul. Ada kenaikan harga. Tapi kalau misalnya bukan properti, nah kemungkinan kan dengan berjalannya waktu harganya semakin Betul. berkurang, terdepresiasi gitu ya. Luar biasa sekali ya, tadi banyak sekali ya penawaran-penawaran dan kemudahan yang ditawarkan di acara Mandiri Festival Properti Indonesia ini. Nah Pak Barat, aku pengen ke Pak Barat deh, sebagai tadi ya marketplace properti terbesar gitu ya. Dan keterlibatannya di MFPI ini, kira-kira kemudahan apa sih yang bisa diberikan gitu ya kepada customer dan calon buyer gitu ya di acara MFPI ini? Kan biasanya soalnya, aduh ini walaupun ada festival tetap aja nyari rumah ribet gitu ya. Betul. Kira-kira apa sih kemudahan yang ditawarkan? Seperti yang diinformasikan Bu Ayu, masalah ribet itu adalah salah persepsi. Itu yang pertama. Yang harus kita luruskan nih Harus sekarang kita ini ya. luruskan selalu adalah beneran itu nggak ribet. Dan kami Rumah 123 dan Bank Mandiri pengen menjadi partner terbaik mereka untuk mencari properti ini. Gimana sih yang ribet ini jadi mudah berkat kerja sama Bank Mandiri, kami dan pihak konsumernya. Itu yang menjadi fokus kami. Seperti yang Bu Ayu katakan bahwa kemudahan dari sisi pembiayaan sudah dilakukan oleh pihak Bank Mandiri. Role kami Rumah 123 adalah terus memberikan edukasi ini kepada calon pembeli properti ini. Khususnya paling penting adalah pembeli properti pertama. Pembelian properti adalah milestone dalam hidupnya. Mungkin rata-rata beli hanya 1-2 rumah ya Bu ya dalam hidupnya. Nah gimana kami memberikan banyak pilihan dari sisi supply, dari sisi pemilihan developer, dan dibantu dari sisi pembiayaannya dari Bank Mandiri. Nah plus kami juga ada tools nih di Rumah 123. Toolsnya semacam simulasi gaji. Simulasi gaji, jadi maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya adalah kita bisa menghitungkan nih dengan gaji dan pendapatan kami saat ini, angsuran yang dibayarkan per bulannya. Mungkin ada angsuran bermotor atau apa. Jadi perhitungannya gitu ya. Sudah kalau ada misalnya ya? Income kita sekian, kira-kira aku dapat limit kreditnya itu berapa sih? Oh, Kemudian itu ada bayar di- angsuran per bulannya berapa? Nah itu simulasi. Oh, Yang paling gitu. penting. Nah jadi itu memberi kami consumer yang tadinya bingung nih, nilai rumah yang tepat buat saya itu berapa ya? Iya. Nah ini memudahkan itu, dikasih range-nya.
Oh gitu. Dengan pendapatan segini, Aha. plafonnya misalnya nilainya 1M contohnya, Iya. atau 500 juta Aha. atau lebih. Ini menjawab banyak keraguan itu. Oh, itu ada di rumah 123 Pak? Itu ada di rumah 123. I Dengan see. melakukan itu, pas banget tuh. Coba dulu tools itu, Aha. sudah kebayang plafonnya, Aha. datang nih ke pameran dan pilih project yang sesuai. Jadi udah dapat gambaran gitu Udah ya. dapat gambaran. Ini kira-kira saya biasa sanggupnya rumah yang harganya sekian gitu ya dengan cicilan plafon pinjamannya sekian gitu ya. Betul banget. Oh gitu. Itu hanya di aplikasi Rumah 123 saja ya Pak ya? Betul. Bisa dicek? Bisa dicek itu di website rumah123.com. Hal itu adalah role kami sebagai marketplace. Oke. Satu adalah memberikan banyak pilihan dan juga bantu mengedukasi. Iya. Itu yang penting. Biar tidak keliru. Biar Tidak keliru. Makanya kenapa customer kadang ada yang aku apply fasilitas KPR, tapi kenapa di reject? Kenapa ditolak? iya. Gitu ya. Karena dia tidak tepat memilih propertinya. Iya, Karena iya. tidak sesuai dengan kemampuan income-nya income-nya. dia. Yes. Oh Ya. gitu. Nah, ini yang harus Betul. diperhatikan nih oleh teman-teman yang lagi mau beli properti tapi pengen menggunakan fasilitas KPR ya. Mandiri KPR misalnya gitu ya. Apa aja nih yang harus jadi perhatian ya. Karena kan sebenarnya kami itu kan tujuannya adalah membantu Betul. nasabah bisa terpenuhi Betul. kebutuhannya terkait properti. Betul. Sementara dia nggak sanggup ataupun nggak mau beli secara tunai ya. Jadi kita nggak ingin membebani customer. Berarti syarat utamanya itu harus punya penghasilan. Ya, betul. Jadi dia nanti setiap bulannya untuk pembayaran angsuran KPR-nya itu udah nggak pusing-pusing. Betul. Nah, kenapa Oh, tadi oke. ada di apa namanya di reject gitu Iya, ya? iya. Karena kan kami ingin membantu tidak memberatkan. Berarti sebagian dari income-nya itu harus cukup juga untuk kebutuhan Yang hidup lain. dia. Iya, Nah, betul, kadang-kala betul. ini yang agak terlupa Aha. atau memang nasabah teman-teman itu kurang terinformasi. Betul, kurang paham bahwa, ya. Iya, income-nya nggak boleh 100% itu untuk bayar Cicilan, kewajiban. iya, betul, Karena betul. untuk hidupnya bagaimana? Iya, betul. Nah, kadangkala kita kalau mau beli properti pengennya yang waduh yang langsung besar. Iya, Ya betul, kan? betul. Sementara sebenarnya Kemampuannya- kemampuan income kita itu belum mencapai untuk pembelian properti tersebut. Iya, betul. Nah, jadi antara keinginan dengan kemampuan belum match. Betul. Nah, kan Nah, dengan fasilitas ini, fitur ini dengan tadi adanya simulasi tadi kan paling tidak bisa memberikan Mengira-ngira ya. ancer-ancer gitu ya. Aha. Oh, kalau incomeku sekian, aku mau apply katakanlah 20 tahun gitu ya atau 15 tahun, berarti limit yang aku peroleh itu sekian. Berarti Betul. harga propertinya harus yang sekian. Iya, kadang-kala betul. kita nggak menghitung itu. Benar, Pokoknya benar, aku pengennya benar. rumah yang ini. Nah, itu kan keinginan, gitu ya. Betul. Begitu apply, begitu dilakukan analisa oleh bank, gitu ya. Loh, ternyata prosentase rasio antara kewajiban dia dengan income itu udah besar sekali. Iya. Katakanlah lebih dari 70%. Betul. Nah, padahal bank gitu ya, biasanya dia akan memberikan rasio itu rata-ratanya 50% lah. Maksimum ya. Ya, misalnya gaji 10 juta. Berarti maksimum hutang dia itu harus 5 juta. Oh, Nah, oke. Kalau dia dihitung total hutangnya dengan yang mau diajukan juga ini ternyata mencapai 8 juta, pasti nggak akan di approve. approve karena tadi sisanya iya, tinggal iya. 2 juta. Iya, Kalau 2 iya, juta kan kasihan dia untuk Iya, hidup betul. sebulannya. Ntar pusing terus gitu. Waduh, buat bulan depan angsuranku bagaimana? Iya. Wah, untuk hidupku bagaimana? Gitu ya. Oh, Nah, jadi seperti itu ya, amannya Bu ya. teman-teman harus menghitung lebih konservatif katakanlah 40% atau 50%. Kecuali kalau income dia setiap bulannya itu besar Iya. di atas 30 juta. Menghitung misalnya katakanlah Mandiri bisa tuh memberikan rasionya lebih besar. Ya, karena meskipun sisanya 30% tapi secara nominal besar. Katakanlah Iya, 30%-nya itu masih di atas 15 juta. Cukup dong harusnya Iya. gitu ya.
Nah itulah, jadi itu hal yang perlu menjadi perhatian nasabah manakala mau apply, biar peluang untuk di approve-nya itu 100%. Wah, nah salah satunya adalah dengan memanfaatkan fitur dari rumah123.com itu ya Pak ya. Betul. Oh, menarik sekali ya. Jadi bisa ngitung-hitung tuh kira-kira penghasilan saya sebulan sekian, saya punya cicilan sekian gitu ya, biaya hidup sekian. Kira-kira bisa beli rumahnya yang mungkin let's say 700 juta gitu ya. Datang ke sini udah ada gambaran ya. Iya, makanya harus disesuaikan dulu dengan kemampuannya. Betul. Nggak apa-apa, beli yang sesuai kemampuan dulu. Nanti toh dengan berjalannya waktu tentunya kehidupan akan membaik. Iya, betul, Ya kan? betul. Kalau misalnya dia sebagai employee ada peningkatan gaji. Betul. Ataupun dia sebagai profesional atau wira swasta sudah berkembang Betul. usahanya gitu ya. Profesinya sudah semakin bagus. Nanti bisa upgrade lagi. Iya, gitu betul, kan ya, betul, betul. disesuaikan lagi dengan kemampuan income yang sekarang. Oke. Nah, atau mungkin nggak upgrade tapi nambah lagi, beli properti lagi. Benar sekali Bu ya, itu harapan ke depannya pastinya ya. Oke deh, nah Bu Ayu kira-kira key points yang bisa ditawarkan ke customer nih, calon debitur terutama ya yang ingin menikmati fasilitas Mandiri KPR, apa aja sih Bu, terutama di Mandiri Festival Properti Indonesia ini? Pertama tadi kan harus bisa mengukur kemampuan diri dulu. Nah nanti kalau sudah bisa menghitung gitu ya, bisa buka websitenya rumah123.com. Ataupun kalau misalnya masih belum pede nih, sesuai nggak sih sebenarnya hitungannya, datanglah ke sini. Karena di sini Bank Mandiri, ada tim Bank Mandiri yang standby gitu ya, dari pagi jam 10 sampai dengan jam 10 malam, itu akan membantu menghitungkan gitu ya, simulasi nasabah. Kira-kira berapa sih? Nah setelah tahu, oh aku bisa dapat limit sekian, tinggal keliling di sini gitu ya, lihat properti yang sesuai. Nah itu kan, itu berarti yang pertama mengukur kemampuan. Kemudian yang kedua juga teman-teman jangan lupa gitu ya, kalau misalnya kita sebelumnya sudah punya fasilitas kredit, apapun itu, entah kartu kredit, entah mungkin sebelumnya sudah punya fasilitas KPR juga, atau mungkin kendaraan, ataupun kewajiban yang lain, teman-teman harus coba cek. Pembayaran aku itu lancar nggak? Oh iya betul. Itu juga akan dicek nanti ya Bu iya, ya? karena itu sudah mandatory. Iya. Peraturan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia, regulator. Jadi pertama itu kalau bank mau memberikan fasilitas kredit itu yang dilihat pertama itu karakter dulu. Karena betul. Kalau karakternya itu nggak bagus, meskipun dia secara finansial itu punya, bagus, tapi ya belum tentu dia akan disiplin benar, bayar kewajiban benar, dia. benar. Jadi yang pertama itu karakternya dulu, barulah nanti lari ke kemampuan Kondisi income-nya, barulah nanti ya? ke agunannya seperti apa. Oke. Nah, karakter itu akan dilihat oleh Bank Mandiri maupun bank-bank lain, itu berdasarkan penarikan slik OJK. Akan dilihat gitu ya, fasilitas kredit yang sudah dimiliki sebelumnya itu bagaimana Lancar nggak ya gitu ya, on time kolektibilitasnya lancar nggak. Kalau misalnya nunggak, bahkan ada yang macet, nah itu akan menjadi pertimbangan bank. Oh seperti itu ya, nah ini iya. mungkin boleh sekarang dicek-cek nih ya, kira-kira kemarin kredit historinya lancar apa enggak gitu ya? Iya, karena itu sudah wajib. Atau mungkin teman-teman gak sadar nih, biasanya kita kalau jalan ke mall ditawarin nih, ayo dong buka kartu kredit, cuma ngasih fotokopi KTP, ya isi ini, terus tiba-tiba diterbitkan. Ya kan? Nah diterbitkan kemungkinan itu nanti sudah berjalan namanya annual fee. Nah padahal kita nggak pernah menggunakan kartu tersebut, kita nggak sadar gitu ya. Ataupun mungkin dulu pernah kita punya kartu kredit, terus kita mau lunasi. Biasanya kan kita tanya, berapa sih sisa kewajiban yang harus aku bayar? Dia sebutkan sekian. Nah padahal munculnya jumlah kewajiban itu sebenarnya belum in total, ada yang masih menggantung karena saat muncul kan per periode tanggal tertentu. Ada kalanya dia gesek tapi belum muncul di periode tersebut, baru muncul di periode setelahnya. Padahal dia mau melakukan pelunasan, dia hanya lunasin yang sudah muncul. Jadi kadang nggak sadar, loh perasaan kemarin sudah dilunasin.
Ternyata masih muncul itu dan nggak ngeh kan, ngegulung namanya kartu kredit. Begitu kita nunggak, itu udah dendanya berapa. Kalau berapa bulan, berapa tahun, jadi berjuta-juta. Banyak ya. Oh, nah ini kadang-kadang banyak sekali. Banyak kejadian seperti itu ya? Nasabah, customer yang nggak sadar ya, nggak sadar gitu ya. itu. Nah inilah yang perlu diperhatikan Oke. biar permohonan KPR kita itu punya prosentase untuk disetujuinya itu Lancar ya. 100%. Oke, Nah. baik. Oh gitu ya Bu ya, ternyata banyak nih mungkin yang kita nih calon Tips debuter ya. Harus Calon pembeli harus aware gitu. nggak kepikiran ke situ ya. Oh ternyata ngaruh loh ya. Ngaruh sekali. Di rumah ada kartu kredit nganggur, kita nggak pernah ngecek tuh tagihannya, ternyata udah menggulung ya. Menggulung, Oke, iya. baiklah. Nah, oke deh, Property People, sebelum kita lanjut lagi karena obrolannya makin seru ya. Aku mau ngingetin lagi pastinya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di rumah123.com pastinya ya. Untuk subscribe juga biar update terus kira-kira apa aja sih ya info-info menarik tentang properti pastinya. Salah satunya seperti ini ya, Mandiri Festival Properti Indonesia. Dan pastinya banyak lagi info-info menarik tentang properti dan banyak sekali juga updatean-updatean menarik. Untuk itu jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya juga ya. Like dan juga komen postingan kita pastinya. Nah, selanjutnya aku mau nanya ke Pak Barat lagi nih. Kan sekarang tadi Bu Ayu udah bilang ya kalau misalnya sebelumnya pernah offline gitu ya, terus karena pandemi jadi harus online, harus hybrid gitu ya. Sekarang kan sudah kembali offline lagi nih Pak Barat. Antusiasme dari masyarakat tuh seperti apa sih? Pertama, sebelum antusiasme masyarakat, kami dan pihak Bank Mandirinya aja sangat berantusias ya Bu ya, untuk expo yang offline ini. Penyelenggaranya aja ya. Penyelenggaranya aja sudah antusias banget ini. Excited banget ya. Excited banget kita. Dari sisi consumer, dari sisi developer, yang kami rasakan adalah momentumnya ini tepat nih. Waktunya tepat, antusiasme sedang terbangun. Bahwa ini saatnya kami kembali dengan, of course, dengan security, keamanan yang benar, kebersihan yang benar, ini saatnya kembali melakukan offline expo. Seperti dikatakan Bu Ayu, online expo yes, pembelian properti bisa dilakukan secara online. Tapi selalu ada feeling itu 5-10% nih, bahwa saya mau lihat dulu nih propertinya. Saya mau mengunjungi dulu nih, kalau nggak marketing gallery, kalau nggak lebih gampang mengunjungi di expo. Ya. Itu, jadi antusiasme yang kami dapatkan sampai saat ini, itu sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih. Bukan hanya dari sisi consumer, juga dari sisi partner-partner developer kami. Saat kami menyampaikan ini bersama Bank Mandiri ke developer, mereka pun sangat berantusias. Yes, online expo is good, but let's make it better dengan offline juga. Dan dari banyaknya developer dan pilihan yang tersedia, 20 plus developer yang saat ini ada di MFPI memang sudah dipilih dan memang yang kita rasa ini sangat antusias dengan promo menarik dan project yang sangat luar biasa untuk bergabung di expo ini. Jadi antusiasme memang luar biasa ya dari penyelenggaranya, dari para developer, dan pastinya kita juga menunggu-nunggu nih antusiasme dari masyarakat ya, yang pastinya memang udah nunggu-nunggu ini karena memang kalau misalnya expo properti, benar kata Pak Barat ya, pengennya tuh datang langsung gitu ya, pengennya tuh nyamperin langsung biar gitu ya. Puas gitu ya, lebih puas gitu. Apalagi di sini kan tadi Pak Barat menyampaikan sekitar kurang lebih 37 proyek ya, betul, yang betul. tersebar di Jabodetabek. Sama ada 2 proyek di Bandung. Nah, Luar ini kan biasa. tentunya banyak dong gitu ya, yang bisa Pilihan dilihat. makin banyak nih ya. Pilihan makin banyak. Betul, betul. Sesuai dengan tadi preferensi lokasinya di mana, kebutuhannya seperti Betul, apa, rumah budgetnya tipenya seperti apa gitu ya. Budgetnya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Nah ini kan tentunya sangat memudahkan. Hanya dengan berkunjung di satu tempat, tapi langsung mendapatkan informasi yang banyak dan bisa langsung bertanya-tanya. Betul, betul. Karena kalau online ya, online itu kadang kan cuma dari satu Sumber gitu ya. satu dari, sisi gitu ya. Iya. Kita mau berinteraksinya kan juga sulit ya. kadangkala belum tentu langsung direspon. Betul, Tapi betul. kalau dengan datang, terus bertanya dengan tim marketing dari teman-teman developer kan pasti akan jauh lebih puas gitu ya. Betul. Banyak hal yang tentunya mau ditanyakan dan banyak hal yang tentunya pengen diketahui oleh nasabah. Bisa terjawab langsung ya Bu ya. Iya. Betul nah ini sekali. kan sebenarnya sangat memudahkan lah. Setuju ya. Jadi
ini tadi antusiasmenya pasti sangat tinggi ya dari masyarakat sendiri. Karena memang kita menanti-nantikan nih selama 3 tahun terakhir semua serba online, sekarang udah banyak nih yang offline ya. Iya, karena kalau kita misalnya mau onsite dulu gitu kan ya, itu kan udah perlu waktu. Iya betul, ya kan? betul. Udah perlu waktu. Apalagi waktu, harus satu-satu biaya, ya. Tenaga, ya benar-benar. satu-satu dikunjungi kapan selesainya gitu ya. Benar-benar. Tapi dengan hadir di sini, kita bisa mengerucutkan opsi ya. Iya, lebih efektif, lebih efisien. Tinggal nanti kalau udah ada sesuai, baru kunjungan. Betul. Ke ini ya, untuk lebih memantapkan pilihan. Setuju sih sama Bu Ayu nih ya. Tapi Bu Ayu, kalau tadi kan Bank Mandiri juga dalam rangka tahun ini 24 tahun ya, udah kasih Betul sekali, ya. promo suku bunga mulai dari 2,4% fix. Wah, menarik tahun, sekali. Tapi boleh ya. tahu nggak sih promo-promo apa lagi atau benefit apa lagi yang ditawarkan Bank Mandiri khusus ya di Mandiri Festival Properti Indonesia ini? Mungkin dari segi tenornya gitu kan, kadang ada yang pengen biar cicilannya murah, tenornya dilamain aja deh gitu. Ada nggak sih promonya? Iya, benar sekali. Kalau tadi dari sisi pricing tentunya sudah sangat menarik gitu ya, suku bunganya sangat rendah gitu ya, pilihannya bisa fix 1 tahun, fix 3 tahun, fix 5 tahun, bahkan fix 10 tahun gitu ya. 10 tahun loh, nggak main-main ya. Terus tadi keringanan atau diskon biaya KPR, diskon provisi 24%, kemudian diskon biaya asuransi jiwa sampai dengan 10%. Nah ditambah lagi nih gitu ya, tenornya itu bisa sampai bahkan 25 tahun. 25 tahun Bu? 25 tahun, iya. Wow, karena jadi kan, ringan sekali ya. Misalnya untuk customer nasabah yang baru mulai bekerja. Benar-benar. Berarti kan income-nya mungkin masih baru pemula. Pemula tapi sudah berpikiran untuk beli properti sejak dini. Itu luar biasa. Bagus banget ya. Nah solusinya seperti apa? Ambil tenor yang lebih panjang. Ambil tenor lebih panjang biar bisa beli properti yang mungkin harganya lebih tinggi lagi, gitu tapi ya. dengan cicilan yang lebih ringan, jauh lebih ringan, gitu ya. Sehingga masih bisa sebagian dari income-nya itu dipergunakan untuk kebutuhan yang lain atau bahkan nggak ketinggalan gini. Maksudnya kadang-kala, aduh ya udah beli properti sekarang, tapi jadi ragu-ragu kenapa? Ntar yang kebutuhan untuk lifestyleku itu terganggu gitu ya. Nah dengan ambil tenor lebih panjang berarti cicilannya lebih ringan, berarti masih bisa juga untuk lifestyle. Kebutuhan yang lain. Nggak ketinggalan kan sekarang nggak mau ketinggalan. Bener-bener, kan. biasanya gitu ya milenial, zilenial ya, Gen Z. Iya, nah itu tadi dari sisi pricing, kemudian tenor. Dari sisi tadi proses persyaratan, Bank Mandiri kan sebenarnya ada program KPR Instant Approval yang tadi merelaksasi persyaratan dokumen income gitu ya. Kemudian kedua ada KPR Nasabah Prioritas. Buat nasabah prioritasnya Bank Mandiri juga benar-benar meringankan. Nasabah Prime Customer, owner, BOD, BOC dari perusahaan-perusahaan nasabahnya Corporate Banking Mandiri, Commercial Banking Mandiri. Kemudian juga KPR pegawai yang memang job tab-nya sebagai pegawai. Kami pun juga memberikan kemudahan terkait dengan persyaratan dokumen income. Kemudian bahkan kami punya program yang terbaru, KPR Hebat. Nah, KPR Hebat ini apa nih benefitnya? Ini benar-benar baru kami pasarkan. Jadi di 2 tahun pertama nasabah itu hanya bayar angsuran bunganya saja dulu. Oh gitu, jadi ringan sekali ya? Ringan sekali, jadi kalau misalnya baru bekerja di awal gitu ya, terus merasa belum cukup, nggak usah khawatir. Jadi angsuran bunganya terlebih dahulu yang dibayar ya? Iya, jadi ini memang sebagai apresiasi untuk nasabah kami yang job tab-nya itu sebagai employee dan sudah menyalurkan gajinya melalui Bank Mandiri, rekening Bank Mandiri. Nah ini kami berikan kemudahan tadi, boleh nyicil bunganya dulu sampai 2 tahun ke depan. Berarti nanti tahun ketiga, masuk tahun ketiga baru mulai cicilan bunga dan pokok. Nah tentunya kalau udah berjalan 3 tahun bekerja pasti sudah ada kenaikan income dong. Mungkin yang tadinya awal-awal itu ya masih berapa range-nya udah tambah lagi. Jadi lebih ringan lagi. Nah keren itu dari banget sisi ya prosesnya. Nah tambah lagi nih. Ini banyak banget sih Bu. Banyak banget makanya. Gak kelar-kelar ya promonya ya. Setiap hari gitu ya. Setiap hari Bank Mandiri itu memberikan hadiah langsung. Untuk
10 nasabah pertama yang apply Mandiri KPR selama periode event setiap harinya. Setiap harinya? Iya, 10 Jadi, nasabah pertama. Hari ini dapat 10, hadiah besok langsung. 10 lagi? Iya. Wah, Jadi, lumayan sekali ya. 50 nasabah dong 50 ya. nasabah. Dan 10 nasabah per hari. Terus ditambah lagi itu hadiah langsung. Aha. Terus tambah lagi untuk nasabah-nasabah yang apply di hari hari yang sama itu di akhir hari Bank Mandiri akan mengundi diberikan logam mulia. Wah, menarik sekali ya. Banyak sekali hari. Besok aku datang pagi-pagi kali ya. Biar awal-awal jadi ya. yang pertama atau paling enggak 10 pertama Bener, nasabah bener, pertama. ya. Kan semakin pagi semakin banyak Semakin rezeki. awal ya, Iya kan? betul. Kita kan diajarin bangun semakin pagi. Wah, ini Bank Biar Mandiri juga ya. rezekinya semakin banyak. Nah, itu tadi dari sisi Bank Mandirinya. Aha. Nah, dari sisi teman-teman developer seperti apa? Tadi kan Pak Barat menyampaikan bahwa ini proyek-proyek yang diundang gitu ya, yang berpartisipasi di event Mandiri Festival Properti Indonesia ini merupakan developer rekanan utama Bank Mandiri. Tentunya kan kita kalau mau beli properti apalagi yang kondisinya masih inden, kan harus dipastikan siapa sih pengembangnya, Harus trusted ya, Bu, siapa ya. developernya. Betul. Jangan sampai kita tadinya harapannya Punya mendapatkan rumah, capital ketenangan. gain, kenaikan gitu ya, itu sebagai tabungan atau untuk kebutuhan hidup kita tinggali, tapi ternyata kita nggak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Boro-boro mau mendapatkan kenaikan harga propertinya aja kita belum tentu Belum kelihatan dapat. ya. Nah, inilah kami Benar-benar. pilih developernya sehingga Aha. nasabah nggak perlu khawatir gitu ya terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh nasabah. Wah, gitu ya. jadi jaminan dari awal banget sampai Pengembangnya, akhir ya. Iya, ini dari sisi Oke. pengembangnya. Hmm. Karena kalau kita mau beli properti baru gitu ya, memang misalnya ini untuk investasi atau tabungan itu beli properti yang benar-benar baru di launching oleh Iya, developer. iya, betul, gitu ya. betul. Haha. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan kenaikan harga propertinya itu lebih maksimal Iya, lagi. betul. Dibandingkan kalau misalnya udah beli yang sudah jadi Jadi nih, gitu ya. ya masih ada kenaikan tapi kurang maksimal dibandingkan Iya, di benar-benar. awal-awal. Nah, kalau di Betul. awal-awal itu biasanya kan kondisinya masih inden. Betul. Nah, di sini juga teman-teman developer itu memberikan program yang luar biasa, menarik. Mulai dari ada grand prize mobil mewah, ya Wah, kan? menarik Terus ada sekali ya. memberikan emas sampai dengan 20 gram. Ada juga teman-teman developer yang memberikan diskon harga sampai dengan 20%. Terus ada juga yang memberikan program subsidi biaya KPR. Jadi biaya KPR-nya di-cover oleh developer. Wah, menarik sekali kan? ya. Tadi udah down payment-nya ringan, bahkan ada yang nggak perlu pakai down payment. ini- Berarti nasabah hanya menyediakan biaya KPR. Tapi ada lagi developer yang Menyediakan- cover biaya KPR-nya. Ibaratnya tadi nggak usah modal apa-apa, aku bisa langsung Iya. tunjuk propertinya. Jadi benar-benar langkah mudah. Beli rumah ya. Luar biasa nih hanya di Mandiri Festival Properti Indonesia ya. Aduh ini setahun sekali ya Bu, nggak bisa tiap minggu. Bisa, kita nggak tidur terus dong ya Pak Baratnya. Ini aja kita untuk menyelenggarakan event ini kita sudah prepare dari bulan Juni. Wow. Ya nggak? Bulan Juni kan ya? Ya, Juni kita mulai Wow, prepare 3-4 untuk bulan ya persiapannya ya. Iya, karena kan Keren, kami pun juga pengen memberikan yang terbaik Maksimal ya. buat nasabah, kemudian buat teman-teman developer juga. pasti. Wah, menarik sekali ya. Tapi ini Pak Barat nih, ini kan MFI kan kalau bisa dibilang berfokus di Jakarta gitu ya. Kurang lebih Jabodetabek lah ya, masyarakat Jabodetabek bisa menikmati. Kira-kira saking antusiasnya ini ada nggak sih rencana mau diadakan di kota-kota besar lain mungkin? Ada nggak sih Pak Barat? Itu yang menjadi harapan kami khusus untuk tahun depan. Tahun depan ya? Ya, bahwa Rumah 123 dan Bank Mandiri pastinya kita lagi juga berpikir untuk next kotanya kemana nih. Oke. Pastinya ada kota-kota besar khususnya di Jawa yang akan menjadi target sasaran kami. Wah, menarik sekali nih ya. Dan itu juga terbukti. Kami event di Jakarta, project juga ada project dari Bandung. Betul. Mana tahu besok di Bandung beneran ya? Itu saatnya.
mungkin saatnya kita sekarang melakukan MFPI di Bandung. Oke. Dilanjuti mungkin di Semarang, Surabaya, Iya. dan kota-kota lain. Wah, kita tunggu sekali nih ya. Apalagi Bank Mandiri tadi penawarannya luar biasa ya Iya. setiap tahunnya ya. Nah kemarin sebenarnya kita sudah diskusi gitu ya. Gimana kalau kita bikin di beberapa kota sekaligus? Betul. Ya, cuman kan kita pengen lihat juga gitu ya kondisi pandemi. Oke, Kalau oke. antusias customer Sudah pasti udah nggak diragukan lagi. Cuman kita kan melihat kondisi situasi, apakah memungkinkan untuk dilakukan secara offline di setiap kota atau tidak? Ya sudahlah, daripada nggak berjalan sama sekali, ya kita coba di Cek Jakarta ombak dulu. gitu ya, di iya. Jakarta ya. Kalau kemarin kalau kita lakukan secara online sih pesertanya dari proyek seluruh Indonesia. Indonesia Ikut ya, semua proyek. ikut semua Betul, gitu ya. betul. Jadi sangat lengkap. Tapi kalau kita lakukan offline kan pasti keterbatasan venue-nya Iya, juga. iya. Nah nanti bisa jadi tahun depan kita akan bikin di venue yang mungkin lebih luas lagi gitu ya. Tapi ini kan paling tidak teman-teman nasabah yang lagi jalan-jalan ke mall gitu kan bisa beberapa kebutuhan bisa langsung dipenuhi juga gitu ya. Nggak hanya kebutuhan hari-harinya tapi juga kebutuhan propertinya juga bisa terpenuhi. Luar biasa sekali ya. Jadi ada rencana nih teman-teman property people ya. Mana tahu kamu ada di kota-kota mana gitu di Jakarta, di seluruh Indonesia ya. Jangan khawatir karena tahun depan pastinya Mandiri dan juga Rumah 123 punya gebrakan-gebrakan lagi ya di MFPI tahun depan ya. Oke, Bu Ayu karena tadi kita sudah ngomongin tips jadi lebih mudah ya punya rumah, beli rumah gitu ya. Mungkin buat teman-teman property people di sini ada yang dari tadi udah bengong nontonin ya. Kita wrap up lagi ya Bu, kita kasih kesimpulan lagi kira-kira apa nih tipsnya supaya KPR mudah disetujui. Yang pertama harus bisa mengukur kemampuan. Betul. Belilah properti yang sesuai dengan kemampuan terlebih dahulu. Itu dulu kuncinya. Kemudian cek fasilitas kredit yang sudah pernah kita miliki. Ada nggak yang kesangkut-sangkut? Nah itu dirapikan dulu. Kemudian yang ketiga, untuk teman-teman yang masih belum cukup dananya, belum ada tabungannya, nggak perlu galau. Segera tetapkan, pilih properti yang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Dan sesuai dengan kemampuannya, nanti Bank Mandiri akan membantu untuk pembayarannya, pembiayaannya. Bahkan di proyek-proyek tertentu atau untuk nasabah existingnya Bank Mandiri memungkinkan untuk memberikan pembiayaan sampai dengan 100%. Jadi nggak perlu menyediakan dana. Jadi jangan ragu bahwa ini langkah mudah, benar-benar langkah mudah untuk beli properti sekarang. Jadi harus segera berkunjung ke event Mandiri Festival Properti Indonesia karena ini kan hanya berlangsung 5 hari gitu ya. Dan tinggal nanti kita bantu untuk pembiayaannya. Luar biasa sekali, jadi sudah sangat mudah sekali nih ya, sesuai dengan tema kita kali ini. Oke deh, karena kita sudah menuju ke penghujung acara nih, mungkin ada pesan dari Pak Barat dan juga Bu Ayu nih, untuk property people yang nonton di rumah nih. Mungkin Pak Barat terlebih dahulu Pak. Dari kami adalah seperti temanya, langkah mudah beli rumah. Kebutuhan rumah adalah kebutuhan primary, kebutuhan primer untuk membeli rumah. Saat ini adalah saat paling tepat. Digunakan nih promo-promo yang menarik dari Bank Mandiri. Buat 5 hari ke depan ini saat yang tepat untuk memulai langkah. Untuk membeli rumahnya. Keburu nanti promonya keburu selesai ya Bu ya. Jadi ini saatnya 5 hari ke depan sambil di acara MFPI ini saat yang tepat untuk mulai melakukan pembelian properti. Itu. Jadi ini saat yang tepat nih ya, apalagi denger-denger tahun depan serem ya. Makanya Gimana nih, daripada menyesal gitu kan ya, beli properti itu momentum dan Betul. ini momentumnya Lagi sangat pas banget tepat, ya. Karena Bank Mandiri khususnya itu memberikan penawaran suku bunga yang sangat rendah gitu ya. Kemudian kemudahan terkait dengan proses dan persyaratannya. Tambah lagi Bank Mandiri juga memberikan hadiah langsung gitu ya untuk yang apply setiap harinya. Tambah lagi program-program menarik dari teman-teman developer yang hadir di sini. Jadi nggak perlu galau, segera main ke sini kan sekalian ngopi-ngopi cantik. Luar biasa ya. Ngopi-ngopi cantik sambil pilih-pilih propertinya. Kalau udah tenang, pilihnya juga tepat. Tapi sekali lagi ingat gitu ya, tentukan sesuai dengan kemampuan terlebih dahulu. Betul sekali ya. Luar biasa sekali nih property people, tadi kita sudah membahas
langkah-langkah mudah ya membeli rumah, terutama tentunya bertepatan dengan momentum yang luar biasa di akhir tahun kali ini di bulan Oktober di Mandiri Festival Properti Indonesia, tentunya bersama dengan Bank Mandiri dan juga rumah123.com ya. Karena siapa tahu nih bulan depan sudah bergerak naik semuanya. Aduh. Jadi Bu Ruani mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif ya, bisa jadi salah satu insight buat kamu yang mungkin lagi cari properti, lagi bingung mau pilih-pilihnya, mau carinya seperti apa, mau pembiayaannya seperti apa, mau rumahnya seperti apa, bisa banget mampir ke Mandiri Festival Properti Indonesia ya. Dan tentunya tadi kita juga sudah mengetahui tips and trick kira-kira bagaimana sih cara mudah di approve KPR-nya, lalu bagaimana sih cara mengetahui dan mencari rumah yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu juga tadi sudah dibahas semua di episode kali ini. So buat kamu semoga ini bisa menjadi insight yang baru ya untuk kamu yang lagi mencari properti, baik untuk investasi, untuk hunian maupun mungkin untuk tabungan ya. Baiklah sekali. Bu Ayu dan Pak Barat, terima kasih banyak tentunya mau hadir dalam episode Monday kali ini ya. Banyak banget insight yang kita dapetin ya. Dan tentunya aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri nih ya, sudah menyelenggarakan Mandiri Festival Properti Indonesia yang pastinya memudahkan bagi para property people yang ada di rumah ya untuk memiliki hunian impian pastinya ya. Gitu ya kebutuhan propertinya untuk property people. Betul sekali. Aku juga mau punya tips nih, tadi Pak Barat juga sudah kasih tahu ya, sebelum berburu nih ya, sebelum berburu hunian kamu, hunian impian kamu di Mandiri Festival Properti Indonesia, mungkin ada yang mau ngecek kira-kira kemampuan KPR-nya seperti apa, mau ngecek kira-kira rumahnya yang sesuai dengan kemampuannya seperti apa, bisa banget ngecek di aplikasi kita di rumah123.com. Di sana kamu bisa ngecek kira-kira kemampuan gaji kamu untuk KPR rumah tuh yang seperti apa, dan bisa langsung cari huniannya juga. Caranya gampang banget, bisa langsung cek fiturnya di rumah123.com/cari KPR/simulasi gaji KPR. Jadi langsung saja dicek ya. Oke deh, terima kasih tentunya Bu Ayu, Pak Barat. Terima kasih Pak Barat. Terima kasih Bu Ayu. Akhirnya kita sampai ke penghujung acara di Monday My Online Consultation Day bersama saya Rani Raj, dan sudah ada Bu Ayu juga, Pak Barat juga pamit undur diri. Dari nyari sampai dapetin rumah baru, kami ada buat kamu. Nemenin nyari rumah impian bersama Mandiri KPR. Yeay.